Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3 dan 4 dalam tugas Bahasa Indonesia, tugas ketiga dari kelas 3, kelompok 4. Beranggotakan sebagai berikut: Siti Safwa Salsabila, Aurel Keiko Azura, Meki Alfred Pariabo, Marsana Difaila, Nehema Nicholas Immanuel, Sabrina Ziadatul. Dalam topik pertama oleh Marsana Difaila dengan nomor NRP 3 digit terakhir 088. Dalam topik, menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel. Mengapa? Tahapan penyusunan karya ilmiah dimulai dengan mencari fakta, gejala, informasi, masalah, ide, dan gagasan. Fakta tersebut dapat diketahui dengan banyak membaca literatur dengan mencari solusi yang mungkin terhadap permasalahan. Dengan solusi, mengumpulkan data, menganalisis data secara objektif, dan mendalami berdasarkan teori dengan metode yang sudah baku, dan yang terakhir menyusun karya ilmiah terkait dengan penelitian tersebut. Dengan referensi yang luas dan akurat, dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan laporan penelitian dan merupakan langkah pencegahan terhadap adanya duplikasi dari sebuah penelitian. Untuk topik kedua oleh Marsandana Difaila dengan nomor NRP 3 digit terakhir 088 dengan topik apa kriteria referensi yang kredibel dan bagaimana cara atau praktik menelusuri referensi kredibel dengan Mendeley. Referensi yang baik adalah terkait pemutakhiran referensi. Ribuan referensi dari basis data pencarian, contohnya Google Scholar, Garuda, DOAJ. Dapat mempersempit pencarian Anda berdasarkan tahun terbitnya, dan apabila terdapat referensi dengan topik yang sama, namun tahun terbit yang berbeda. Tetapi lebih baik memilih referensi yang terkini. Berikut merupakan contoh referensi yang benar. Dengan perlu diingat bahwa kutipan memiliki dua bagian. Yang pertama, kutipan pada teks. Yang kedua, daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka, keliruan sering terjadi pada penulisan nama lengkap para penulis, judul artikel atau buku, serta gaya kutipan. Kutipan dan daftar pustaka harus ditulis sesuai dengan gaya kutipan. Acuan misalnya APA, MLA, IEE, Harvard, Chicago, dan lain sebagainya. Cara menelusuri referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan tentu saja memiliki aplikasinya. Anda bisa mengunduhnya di website resmi https://www.mendeley.com. Saat proses instalasi selesai, buka aplikasi dan daftarkan email Anda. Setelah berhasil melakukan proses registrasi, Anda akan menerima email konfirmasi, dan selanjutnya kamu bisa sign in. Sebelum membahas mengenai cara menggunakan Mendeley, Anda menyambungkan aplikasi Mendeley ke Microsoft Word. Hal ini berfungsi agar memudahkan tulisan ke Word. Setelah tampilan Mendeley tampak seperti gambar berikut, klik tab pada tab Tools, kemudian klik Install MS Word Plugin. Gambar di bawah merupakan tampilan setelah berhasilnya menyambungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Untuk memastikannya, Anda perlu memeriksa tampilan MS Word milikmu juga. Saat Mendeley sudah tersambung dengan Word, maka tab referensi akan muncul tampilan sebagai berikut. Dan berikut merupakan cara menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Anda hanya perlu fokus pada tab referensi yang baru. Apabila ingin memasukkan citasi, cukup arahkan kursor ke akhir kalimat yang akan disisipkan citasi, kemudian klik Insert Citation yang bergambar logo Mendeley. Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian, Anda cukup mengetikkan salah satu penelitian
judul dokumen pada kolom search yang disediakan, dan selanjutnya akan muncul beberapa judul dokumen sebagai berikut. Anda cukup klik pada dokumen yang kamu maksud, secara otomatis citasi akan muncul pada tempat di mana terakhir kali kamu meninggalkan kursormu. Dalam contoh ini, penulis sudah mengganti sistem citasi yang dipakai menjadi Harvard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Safwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Safwa dengan NRP 505221079 dari kelas 3 Bahasa Indonesia kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu bagaimana cara menjelaskan perbedaan pembaca yang baik dan yang buruk. Nah, sebelum kita ke topik utama, kita perlu tahu bahwa kemampuan membaca setiap orang itu berbeda-beda. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor kedewasaan dan kebiasaan. Di sini saya beri contoh faktor minat. Minat ini biasanya mempunyai andil yang cukup berarti dalam kegiatan membaca seseorang. Namun hal tersebut tetap tidak bisa dijadikan tolak ukur seseorang dikatakan sebagai pembaca yang baik atau yang buruk. Next, kita ke topik yang pertama, yaitu pembaca yang baik. Pembaca yang baik menurut Satdono dan Slamet pada tahun 2012 yaitu yang pertama, bersikap selektif. Maksudnya dari pemilihan bacaan apa yang ingin ia baca. Kedua, memahami secara tepat. Maksudnya, pembaca yang baik bisa mengambil poin-poin penting dari sebuah bacaan dan memahami bacaan itu sendiri secara tepat. Yang ketiga, bersikap kritis dan terbuka. Maksudnya, pembaca yang baik tidak hanya menyerap isi buku tersebut secara mentah-mentah, tetapi juga dengan sikap kritis. Misalnya, kita bisa memecahkan permasalahan yang ada pada sebuah bacaan ataupun mempertanyakan sesuatu hal yang ada pada bacaan. Yang keempat, memiliki daya interaktif dan asosiatif serta memiliki kemampuan mengabstraksi. Pembaca yang baik bisa merangkum atau menjelaskan kembali apa yang ia baca. Yang kelima, memiliki atensi tinggi pada dunia keilmuan, kebudayaan, dan keagamaan. Pembaca yang baik mempunyai passion yang besar terhadap dunia ilmu, dan dari awal ia membaca memang sudah mempunyai niat untuk mempelajari ilmu, entah itu ilmu umum, budaya, maupun keagamaan. Yang keenam, memiliki sikap apresiatif dan kecintaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Pembaca yang baik bisa mengapresiasi penulis serta bisa mengapresiasi kehidupan dari yang apa mereka baca. Jadi ini hubungannya sama seperti nomor 3, karena sikap apresiatif itu kurang lebih juga cenderung mengkritik. Selanjutnya, memiliki kemampuan merespon naskah. Maksudnya, tanggapan seperti apa yang ia lakukan setelah membaca sebuah bacaan. Misal, pembaca yang baik bisa mengambil moral penting dari sebuah bacaan sehingga mereka bisa melakukan hal baik tersebut di dunia nyata. Selanjutnya, memiliki kepekaan yang baik terhadap nilai moral dan sosial, cukup sensitif terhadap hal etis dan cukup korektif. Lalu juga memiliki semangat baca yang menggebu, dan yang terakhir, mereka memiliki kreativitas dalam mengembangkan bacaan. Ini contohnya kurang lebih pembaca yang baik bisa menambahkan argumentasi yang perlu dilengkapi dari bacaan itu sendiri. Nah, topik selanjutnya yaitu pembaca yang tidak baik atau pembaca yang buruk. Menurut Nur Hadi, ada 2 pembaca yang buruk, yaitu pembaca paling buruk dan pembaca yang buruk. Yang pertama yaitu pembaca paling buruk. Biasanya ditandai oleh tindakan melihat tanda demi tanda, huruf demi huruf, atau suku kata demi suku kata. Semuanya dilihat secara satu persatu. Nah, biasanya pembaca seperti ini hanya membaca secuil-cuil saja. Alhasil, ia tidak bisa mengambil ide besar atau pokok-pokok penting yang ada dalam bacaan tersebut, dan ia tidak bisa memahami keseluruhan bacaan yang ada. Selanjutnya yaitu pembaca yang buruk. Ditandai dengan melihat kata demi kata, maksudnya hanya memahami semua kata ulang tercetak, namun kemudian ia kelompokkan. Nah, ini prosesnya sebenarnya sama saja dengan pembaca paling buruk. Namun, pembaca yang seperti ini masih melakukan proses pengelompokan kata-kata yang telah dibaca. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Ziaratul Isa dari kelas Bahasa Indonesia 3 kelompok 4. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa mempersepsi atau menginternalisasi bahwa membaca atau bacaan sebagai kebutuhan pokok sama seperti makan dan minum. Nah, caranya adalah hanya perlu dengan pembiasaan untuk membaca.
Biasanya membaca itu adalah suatu budaya yang positif. Apabila dilakukan secara terus-menerus, maka akan terbiasa dengan membaca. Memang harus melalui sebuah proses agar beradaptasi dan tak menjadi berat, bahkan lama-kelamaan akan menjadi enjoy. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kebiasaan sejak dini. Apabila membaca adalah sebuah kebutuhan, maka tak sulit bagi kita selalu gemar membaca. Lalu manfaat membaca. Yang pertama, membaca berguna sebagai referensi pengalaman hidup. Yang kedua, membaca memiliki nilai lebih karena menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membaca menjadikan kita pintar karena otomatis otak akan merekam semua tulisan yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian membaca juga lebih memberi manfaat daripada mendengarkan musik atau televisi karena membaca langsung terserap di otak, juga karena biasanya bahan bacaan yang terbaik berisi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Cara menjadikan membaca sebagai kebutuhan yaitu buatlah target membaca. Membuat target ini sangat penting untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan pokok. Mulailah dengan menarget bacaan dari yang ringan, misalnya 2-3 buku dalam sebulan. Kemudian tingkatkan target tersebut setiap pekan atau setiap hari. Nah, ini akan memberikan manfaat bagi kita dalam mengukur seberapa cepat kita menghabiskan buku dan memahaminya. Membaca sebagai kebutuhan pokok. Membaca sepatutnya sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok seperti sandang pangan. Bukan hanya sekedar mengisi waktu luang saja. Membaca dalam lingkup luas tidak hanya tekstual, namun juga substansial dalam membaca kehidupan. Membaca adalah suatu gerakan yang dapat memberikan kita nilai-nilai positif bagi jiwa, dalam artian memenuhi kebutuhan pokok bagi jiwa kita. Agak berbeda dengan kebutuhan lahir yang dapat dipenuhi dengan sandang dan pangan. Kebutuhan pokok jiwa harus diisi dengan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan tersebut akan terpenuhi apabila kita mempunyai kemauan dan kemampuan dalam menuntut ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu dapat kita peroleh apabila kita rajin membaca. Perkenalkan, nama saya Aurel Keiko Asura dengan NRP 50052210083. Kali ini saya akan menjelaskan bagian ke-6, yaitu bagaimana cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang mengenai daftar referensi. Dalam membuat jurnal atau laporan praktikum atau karya tulis ilmiah, diperlukan jurnal maupun textbook sebagai referensi. Referensi yang diperlukan dapat mencapai puluhan hingga ratusan buah. Untuk mengelola daftar referensi tersebut, sangat sulit jika hanya mengunduh file dan mengaturnya pada file Explorer. Selain itu, banyak metadata yang bisa menjadi informasi tambahan pada file tersebut, seperti nama penulis, tahun terbit, abstrak, dan data-data lainnya. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley, daftar referensi dapat terorganisir dengan mudah dan lebih efektif. Metode pengelolaan daftar referensi. Sebelum pengguna mengelola daftar referensi pada aplikasi Mendeley, tentu saja pengguna harus memiliki aplikasi Mendeley itu sendiri. Dengan kata itu, langkah pertama yaitu unduh aplikasi Mendeley. Pengguna dapat mengunduh aplikasi Mendeley di website resminya, yaitu www.mendeley.com. Langkah kedua yaitu setelah proses pengunduhan selesai, jalankan program installer dari Mendeley. Langkah ketiga, setelah proses instalasi selesai, klik tombol finish dan jalankan program Mendeley. Langkah selanjutnya yaitu buat akun Mendeley dengan melakukan registrasi. Pada registrasi saat ini, biasanya dibutuhkan email dan password. Langkah kelima yaitu setelah proses registrasi berhasil, login dengan akun yang sudah terdaftar. Langkah keenam yaitu mulai masukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Nah, yang ketujuh yaitu add files. Seperti yang tertera pada layar, yaitu adalah bagian home dari Mendeley. Anda dapat mengklik add files dan